Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian saya untuk mata kuliah digital bisnis dan transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai sosial CRM, knowledge management, dan big data serta supply chain management. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini kita mengambil topik pembahasan di sebuah rumah sakit, yaitu rumah sakit SHI, ya, rumah sakit yang cukup terkenal di Indonesia. Di sini SHI memiliki beberapa kendala seperti banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan yang tidak bisa ditangani melalui CRM mereka dengan baik. Kemudian juga memiliki kendala seperti informasi stok obat yang tidak tersusun dengan atau tercatat dengan baik, sehingga terjadi selisih antara stok dan permintaannya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, di sini kita akan membahas bagian CRM lebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan CRM. Nah, untuk bisa menangani CRM yang baik, karena memiliki banyak channel, misalnya melalui telepon, melalui sosial media, kemudian sosial media juga banyak bagian-bagiannya seperti Facebook, WhatsApp, kemudian ada juga mungkin Twitter. Nah, diperlukanlah sebuah omni channel yang bisa mengontrol seluruh rangkaian-rangkaian tersebut ke dalam satu platform, sehingga memudahkan untuk dimonitor CRM ini. Nah, itu salah satu solusi bagaimana untuk menangani keluhan-keluhan pelanggan atau pasien melalui CRM. Nah, bisa mungkin seperti aplikasi omnichannel. Nah, kemudian juga untuk merespon pertanyaan-pertanyaan atau keluhan dari pelanggan dengan cepat, salah satunya bisa memanfaatkan artificial intelligence supaya bisa pas respon lah untuk pelanggan atau pasien. Nah, kemudian ada juga perbedaan singkat antara CRM konvensional dengan sosial CRM. Nah, di sini kalau CRM cara tradisional seperti telepon, email, tatap muka. Tapi kalau sosial CRM itu interaksi melalui media yang terintegrasi. Kemudian kalau CRM transaksional hanya jika ada interaksi baru ketika dihubungi. Tapi kalau sosial CRM proaktif berbasis percakapan di media sosial. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan knowledge management. Di sini permasalahannya terjadi tidak adanya knowledge management yang terpusat, sehingga memiliki beberapa kendala ketika ada perubahan petugas misalnya, atau perpindahan dari divisi antar divisi. Itu knowledge managementnya tidak dapat dikontrol dengan baik, maka diperlukanlah sebuah sistem yang untuk mengatur knowledge management ini. Nah, misalnya kita membuat sebuah sistem terintegrasi di semua bidang, sehingga semua informasi seperti hasil lab, resep obat, catatan dokter, riwayat inap itu terdapat dalam satu platform yang bisa diakses semua bagian, sehingga informasi itu menyebar ke seluruh bagian dengan baik, sehingga
informasinya sampai ke semua bagian, tidak ada yang tertinggal seperti itu. Kemudian permasalahannya yang lain mungkin pengetahuan dokter atau staf yang belum efektif. Nah, itu juga permasalahannya. Jadi ini juga diperlukan sebuah sistem juga. Mungkin biasanya hanya mencatat di internal komputer atau lokal komputer. Nah, solusinya kita buatkan satu sistem yang terpusat sehingga informasi itu disimpan di satu tempat, sehingga bisa diakses dari tempat yang berbeda seperti itu. Kemudian selain itu ada juga dampak besar yang bisa diberikan. Berikut ada beberapa dampaknya yang pemanfaatan knowledge management ini, yaitu pengumpulan pengetahuan terpusat, analisis pola, prediksi. Jadi ketika data itu dikumpulkan dalam satu tempat, bisa juga suatu saat dilakukan prediksi gitu. Kemudian peningkatan keterampilan staf. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, itu mengenai big data. Nah, setelah semua seperti knowledge management ini dikumpulkan, itu bisa menjadi sebuah big data. Big data ini bisa membantu untuk rumah sakit SHI ini dalam menangani beberapa masalah. Seperti big data ini bisa menjadi sebuah intelijen yang bisa menangani beberapa masalah. Seperti yang bisa dilakukan itu melakukan prediksi. Nah, ketika ada big data di sebuah perusahaan, dia bisa melakukan prediksi. Misalnya tadi masalah obat itu terjadi selisih antara permintaan dan stok. Nah, ketika ada big data ini, dia bisa melakukan prediksi yang dapat menentukan kebutuhan stok di masa yang akan datang. Kemudian juga bisa optimasi. Nah, misalnya ada sensor-sensor yang sudah terpasang di dalam gudang atau stok obat. Nah, itu bisa menggunakan seperti RFID, bisa mengirimkan data secara real time ke sistem big datanya untuk dilakukan diproses. Nah, kemudian juga bisa dilakukan untuk analisis kinerja pemasok. Nah, dengan big data ini juga bisa dilakukan analisis terhadap vendor atau distributor yang memasok barang atau obat ke rumah sakit tersebut. Misalnya bisa mencatat dari harga, kualitas, waktu pengiriman. Nah, itu bisa dianalisis untuk kebutuhan dari rumah sakit tersebut. Nah, kemudian juga untuk deteksi anomali. Nah, big data ini juga bisa mendeteksi secara otomatis anomali, misalnya ada transaksi atau perbedaan antara stok dan permintaan itu terlalu jauh atau terlalu besar, itu bisa dideteksi secara otomatis. Nah, untuk gambaran dari big data ini ada data source, kemudian data integration, kemudian data storage atau data lake, danau data, kemudian data processing, kemudian analitik, machine learning. Nah, kemudian juga ada visualisasi. Nah, di bagian-bagian ini memiliki data source ini bisa kita kumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, ERV. Kemudian data integrasi ini bisa data real time, ya, data real time yang bisa menggunakan tool seperti Kafka. Nah, kemudian data storage ini atau danau data. Nah, inilah tempat pengumpulan data, kemudian diproses. Untuk diproses bisa dilakukan analisis bagian-bagian kecil dari data tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis atau machine learning. Nah, di sini kita melakukan permodelan atau membuat model untuk memprediksi dari big data tersebut. Kita bisa menggunakan machine learning.
Nah, kemudian di bagian visualisasi ini kita diperlukan sebuah informasi yang terpusat atau dashboard yang real time, sehingga bisa memantau semua aktivitas dalam satu tempat, sehingga bisa memberi notifikasi, memberi notifikasi secara real time. Kemudian kita lanjutkan ke supply chain management. Nah, di supply chain management ini juga bisa membantu dari rumah sakit SHI untuk mengambil langkah antisipasi yang untuk menangani rantai pasok. Nah, seperti tadi disebutkan, ketika dianalisis atau diprediksi pemasok atau vendor yang melakukan pengiriman obat, kemudian dengan supply chain management ini kita bisa mengetahui seluruh rangkaian rantai pasok tersebut. Kita bisa memonitor setiap saat secara real time. Nah, di situ kita bisa ketika ada masalah kita bisa langsung mengambil antisipasi atau mengambil tindakan secara cepat. Nah, berikut hal-hal yang perlu ada pada dashboard untuk supply chain management ini. Yang pertama itu status inventory dan stok. Nah, jadi informasi inventory, stok itu harus ada, metrik kualitas atau hasil audit internal, kemudian kinerja pasien, seperti waktu tunggunya, berapa lama pasien itu menunggu. Nah, seperti itu harus ada di dashboardnya. Kemudian analisis sentimen dari channel media sosial atau dari keluhan-keluhan yang dikirimkan oleh pelanggan. Nah, seperti itu. Atau kemudian yang selanjutnya ada manajemen mobilitas dokter. Nah, jadi informasi misalnya ada dokter ini berpindah tugasnya. Nah, itu harus terinformasikan di dalam dashboard, misalnya pindah ke ruangan ini atau menangani pasien yang mana. Nah, seperti itu harus ada informasinya secara real time. Nah, mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.